merdu suara azan, karena itulah tanda berbuka puasa. Yeay! Sungguh rindu bulan Ramadan karena bertemu kurma SD AUG. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai SD AUG lovers dan pemirsa dimanapun berada. Kali ini saya bersama dengan Ustazah, sang arsitek yang merancang wisuda Tauhid 6 yang berpredikat sukses dan spektakuler karena mampu menghadirkan kurang lebih 800 orang di Hotel Alana Solo. Tentu berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Zuli Yudawati. Dan di sini juga akan hadir Ustazah Agostina Triastuti yang ketika wisuda Tauhid kemarin putranya dinobatkan sebagai wisudawan termuda dengan hafalan terbanyak. Insya Allah beliau berdua akan mengisi kurma SD AUG episode 3. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para SD AUG lovers dan pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurma episode 3. Kali ini kolaborasi duet antara Ustazah Zuli Yudawati dan Ustazah Agostina Triastuti. Sudah tidak sabar bukan? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, pemilik seluruh alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang qudwah hasanah, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ayah bunda, ananda salihah, dan permisa kurma yang dirahmati Allah, SD AUG lovers. Alhamdulillah berjumpa kembali dan kita sapa dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan saum atau puasa di bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga kita di bulan yang penuh berkah ini bisa menjalankan kewajiban puasa, namun juga bisa meningkatkan serta memperbanyak amalan yang solih yang bisa kita lakukan, tentunya untuk menambah keberkahan serta amal kebaikan. Salah satunya dengan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Butina, sudah. Nah, pada kurma SD AUG kali ini kita akan mencoba untuk berbagi sedikit dengan para pemirsa di rumah untuk menyampaikan Ramadan Sahrul Quran. Tips menghafal Al-Quran seindah senyuman. Masya Allah. Oh ya Bu Juli, Ya. sepertinya tema kali ini menarik sekali ya. Insya Allah. Wah, udah nggak sabar nih untuk mendengarkan dan menyimak apa itu Sahrul Quran. Boleh bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bu Juli? Ya, insya Allah. Sahabat kurma SD AUG lovers yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan kita tadabbur Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas.
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat ini jelas bahwa dinamakan Syahrul Ramadan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena diturunkannya permulaan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka amalan yang paling utama di bulan Ramadan setelah puasa adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW selalu bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam pada malam-malam bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada umatnya bahwa bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amalan yang utama, yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran. Memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang singkat ini dengan mengisi hari-hari Ramadan dengan perbanyak ibadah dan amal soleh, khususnya tadarus Al-Quran, bisa juga kita isi dengan menghafalkannya. Masya Allah. Nah, begitu Bu Tina, begitu mulia bulan Ramadan ini ya, dan pentingnya kita untuk membaca Al-Quran, tadabbur Quran, tadarus Al-Quran. Di sini ya, di kurma kali ini kita akan ulas sedikit tentang tadarus Al-Quran yang bisa kita isi dengan menghafal Al-Quran. Nah, di mana salah satu program dari SD Aisyah Mulan Kemolong adalah kelas tahfidz. Nah, alhamdulillah kita berdua mendapatkan amanah ya untuk menjadi pengampu di kelas tahfidz. Nah, ini kita akan berbagi kisah, mungkin ya, berbagi sedikit apa yang kita paham dan kita tahu tentang kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran ya, terutama bisa kita terapkan kepada anak didik kita, kepada putra-putri tercinta kita. Menghafal Quran itu mudah kok. Menghafal Quran itu apa ya Bu ya, mungkin bayangan kita kan yang sulit, susah, nggak hafal-hafal, tapi insya Allah kalau kita punya kiat-kiatnya, kita akan dapat dengan sukses untuk menghafal Al-Quran. Monggo Bu Tina bisa menyampaikan. Betul sekali Bu. Di SD AUG ada program khusus kelas tahfidz. Minimal setelah lulus kelas 6 bisa menyelesaikan 3 juz. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Untuk kemarin acara wisuda tahfidz yang ke-6 yang kita laksanakan di Hotel Alana Solo, Masya Allah, banyak hati yang bergetar serta takjub, begitu runtut serta lancar karena ridha Allah. Acara bisa berjalan dengan baik bersama kurang lebih 322 siswa wisudawan wisudawati dari juz 30, 29, 28, 27 dan juz 1. Nah, mungkin di sini sudah disampaikan dulu tadi bagaimana ada tips berbagi tips. Berbagi tips sedikit untuk bagaimana cara menghafal Al-Quran yang menyenangkan bagi anak gitu ya Bu ya. Ya, tentunya kita sebagai orang tua berbanggalah ketika memiliki buah hati yang dekat dengan Al-Quran gitu. Nah, baiklah, di sini akan kami ulas sedikit tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan metode 3T dan 1M. Catat ya, 3T, 1M. Nah, T yang pertama itu adalah talqin atau tasmik. Masya Allah. Apa itu Bu, talqin atau tasmik itu? Talqin itu berarti kita sebagai orang tua atau sebagai guru bisa membacakan Al-Quran kemudian untuk diikuti oleh anak didik kita. Nah, jadi kita yang memberi contoh. Iya, betul sekali ya. Itu yang pertama, yaitu talqin dan tasmik, memberikan contoh berulang. Kemudian untuk selain mentalqin atau tasmik, bisa juga kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu kan sekarang sudah banyak ya Bu ya yang dijual gitu, pakai speaker. Iya betul, speaker Quran ini sangat membantu sekali Bu ya. Terlebih kemarin anak saya ini ya untuk
ya Ananda Rois. Ya, alhamdulillah itu salah satunya tips. Ketika saya talkin nggak bisa setiap hari gitu ya Bu ya. Jadi setiap mau tidur itu selalu saya perdengarkan ya speaker Quran itu. Jadi sangat membantu sekali. Baiklah, tips yang kedua untuk metode mudah menghafal Al-Quran yaitu tafahum. T yang kedua itu adalah apa itu tafahum? Itu adalah memahami arti dari bacaan Al-Quran yang akan kita hafal. Tentunya tidak semua orang bisa melalui tahapan ini dalam menghafal. Yang dianjurkan untuk memahami Al-Quran serta menghafal adalah mereka yang berusia remaja atau dewasa. Jadi ketika masih usia anak-anak ini perlu untuk fokus ke mengulang dan dikenalkan arti bacaan Al-Quran itu aja. Secara garis besar saja bagaimana surat ini ya bercerita tentang apa ya, betul sekali. Itu yang T yang kedua. Kemudian yang T yang ketiga itu adalah tikror. Apa itu tikror? Yaitu berarti mengulang-ulang bacaan hingga hafal. Ya, jadi menghafal itu selalu diulang-ulang. Misalkan satu ayat hari ini, one day one ayat, gitu ya Bu ya. Jadi satu ayat atau dua tergantung panjang pendeknya ayat. Jadi baca ayat yang hari ini misalkan diulang sampai 10 sampai 20 kali. Jadi biar melekat betul ke anak gitu. Kemudian satu M itu adalah murojaah. Ini yang paling penting ya. Murojaah karena setelah hafal ulangi kembali bacaan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan murojaah. Murojaah sangat penting karena ini akan melekatkan hafalan secara lebih kuat ke dalam benak kita. Begitu Bu ya. Jadi 3T sama 1M itu ya, walaupun itu bisa kita lakukan, tapi yang terpenting itu adalah sesuai dengan mood yang kita lakukan gitu ya Bu ya. Artinya membangun good mood itu juga satu hal yang penting. Dalam kelas tahfidz sendiri ketika kita mau membuka anak-anak untuk menghafal, kita buat agar anak-anak itu moodnya baik dulu, good mood dulu ya. Insya Allah nanti akan dimudahkan sebagaimana Allah dalam Al-Quran surah Al-Qamar ya, bahwa Al-Quran itu akan dimudahkan bagi yang mau mempelajarinya, siapapun yang mau untuk menghafalkannya. Luar biasa Bu Tina, Masya Allah ya. Para pemirsa, demikian tadi tips-tips yang sangat bermanfaat buat kita. Dan sebenarnya mungkin saya tutup dengan satu closing statement bahwa metode yang luar biasa yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu apa? Apresiasi, reward dari kita, dari orang tua, dari ayah bunda, dari para pendidik, bahwa walaupun hanya senyuman manis, kemudian ucapan barakallah ya, kemudian hebat kalian anakku, itu sudah membuat mereka itu tersemangati ya, terbangun gitu ya. Jadi good moodnya itu sudah terjalin, sehingga menghafal itu akan menjadi satu kebutuhan, bukan paksaan. Nah, SDA Aisyah Unggulan Gemolong mengadakan event setiap tahunnya dengan wisuda tahfidz itu dalam rangka adalah apresiasi kita kepada para siswa-siswa yang sudah hebat dalam menghafalkan Al-Quran, yang mereka berproses ya. 1 tahun ya setiap kita adakan event itu, dan alhamdulillah pencapaiannya mereka bisa menghafal 1-2 juz, bahkan kemarin ada yang duduk 2 juz ini ya, Ananda Rois ya. Dari kelas yang atas mungkin ya itu sudah mulai menghafal ke juz 1, kemudian akan dilanjutkan ke juz 2 dan selanjutnya. Masya Allah ya. Untuk semuanya Ananda yang hebat, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, selama kita selalu ya dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kemuliaannya. Insya Allah. Baik ayah bunda, anak-anak salik-salihah serta pemirsa Kurma yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, mari kita berpamitan dulu. Ada pantun Bu Tina. Saya bacakan dulu ya Bu ya, mungkin ya. Percaya itu tandanya iman. Insya Allah. Tidak percaya
artinya kufur. Sering-seringlah baca Al-Quran untuk penerang di alam kubur. Ya. Ayah bunda serta pemirsa kurma yang dirahmati Allah, demikian kurma yang bisa kita sampaikan ya Bu ya. Hari ini di episode ketiga kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur mangkola wala tandur mangkola. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini ya. Bak peribahasa, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali klik YouTube Kurma SD AUG episode 3 langsung dapat banyak ilmu. Selain penjelasan mengenai Ramadan bulan Al-Quran, juga dapat ilmu tips menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, Kurma SD AUG memang keren. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Saksikan Kurma SD AUG episode 4 di channel YouTube SD Aisyah Unggulan Gemolong. Oh ya, untuk Kurma SD AUG episode 4 berbeda karena tidak tayang di hari Jumat. Kira-kira di hari apa ya? Kita tunggu saja. Salam Kurma SD AUG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.